Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Riza Projects Official. Video singkat kali ini kita akan mentutorialkan ya, sederhana saja, yaitu cara memasang kipas pada amplifier mini jenis-jenis kayak gini ya. Nah ini ya, ini yang kemarin kita review ya, cuman ini kipasnya udah nggak ada ya, saya lepas lagi. Rencana sih mau ganti yang agak kecil ya, supaya muat di dalam ya, biar nggak terlalu ganggu pemandangan di luar. Jadi saya lepas lagi. Nah, kita akan kasih tahu saja tempat atau bagian mana yang sangat cocok untuk dipasangi atau disandingkan dengan kipas DC untuk ampli-ampli jenis kayak gini ya. Nah ini dia, kita punya dua di sini untuk praktek ya, untuk contoh. Nah, pertama-tama kita bongkar dulu amplifiernya. Saya kan bongkar dulu sebentar ini karena kabelnya sudah kemana-mana, jadi kita bongkar di sini aja. Dan yang ini nanti buat contoh kedua ya, jadi kita bongkar dua-duanya dulu ya. Ini yang Mitsuyama dan ini yang 300 watt plus 300 watt, sebenarnya sama aja ya, cuma beda di brand saja mungkin. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke teman-teman semua, kali ini amplifiernya sudah kita bongkar untuk kedua buah amplifier ini. Sebenarnya isi dalamnya hampir-hampir sama ya, cuma beda di PCB saja. Kalau ini kelihatan PCB nya sedikit lebih besar karena dia modelnya menjadi satu ya rangkaiannya. Kalau ini PCB-nya kelihatan lebih kecil-kecil karena dia modelnya terpisah-pisah ya. Antara tune control dan power amplifiernya terpisah. Kalau ini dia gabung jadi satu ya. Nah oke, kita jelaskan dulu ya. Yang ini dulu saja, yang kita praktekkan yang ini dulu saja. Jadi teman-teman kalau mau pasang kipas itu yang diperhatikan adalah ukuran kipas dulu ya. Nah kalau menurut saya ini ya biar rapi saja ya, biar rapi. Karena ini saya tak lepas lagi ya, dengan contoh kemarin kipasnya kepasang yang ini kan kipas gede ya, jadi harus di luar ya, nggak muat di dalam ya. Rekomendasi dari saya itu pakailah kipas yang sesuai seperti ini ya. Nah ini kita pakai kipas yang kecil saja, ini mungkin ukuran sekitar 4 sentian ya, murah ini ya di toko elektronik, nggak sampai 5.000 lah, jadi seperti itu ya. Ini ya kipas kayak gini sekecil ini, cuman ya tetap 12 volt dia mainnya ya. Kipasnya harus yang 12 volt ya, jadi perhatikan di tulisan di label di sini ya, ini tertera harus 12 volt benar. Nah ini ya DC 12 volt ya, V ini volt ya. Nah seperti itu. Lalu cara pemasangan pengkabelannya gimana? Nah teman-teman perhatikan ya, di kipas DC ini ada kabel merah dan kabel hitam ya. Kabel merah itu positif, kabel hitam itu negatif ya, atau kalau paling gampangnya anggap saja min plus lah ya, paling gampang kita kenal yaitu min plus. Nah sekarang cari kapasitor elko yang paling besar. Nah kapasitor elko itu yang gimana lagi? Nah cari di sini bulat-bulat kayak gini ya, ini kan bulat-bulat ada banyak ini ya. Cari yang paling besar dan paling tinggi ya. Nah ini kita ketemu dengan mudah ya. Nah ini dia, ini adalah yang paling besar dan paling tinggi. Kita lepas ininya, PCB nya ini kita lepas, kita angkat, jadi kita bongkar total. Kalau yang model kayak gini kita bongkar total karena dia modelnya jadi satu ya. Kalau ini enak ya, ini tinggal dibongkar saja bagian belakangnya saja ya, karena dia sudah jelas yang paling besar ada di belakang sini. Nah setelah dibongkar, setelah dibalik PCB nya ke belakang ya, akan terlihat solderan antara ini ya, elko ini akan terlihat solderannya di bawah ya. Tinggal teman-teman solderkan. Nah untuk cara mengenali di mana titik positif, di mana titik negatifnya atau min plusnya itu yang sebelah mana. Jadi di elko ini, di kaki min plusnya ini pasti ada tanda ya, dan tandanya itu cukup mudah. Kalau yang plus itu biasanya yang polos kayak gini ya, ini polos, ini plus, ini ya, ini plus atau kutub negatif, kutub positifnya ya, maaf, kutub positif. Lalu ini adalah kutub negatifnya yang sebelah sini ya, yang ada garisnya ini, garis putih ini adalah yang min ya. Jadi yang kabel hitam tadi, kabel hitam ini disolderkan ke bawah sini, yang jalurnya itu menuju ke tanda putih ini, yang sama dengan tanda putihnya ya.
seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, ini tanda putih masuk ke kabel hitam, disolderkan di situ. Lalu yang tidak ada tanda apapun yang polos ini ya, ini disolderkan ke kabel merah atau positifnya atau plusnya ya, yang merah ini, yang ini. Nah, ini. Nah, cuma gitu doang, teman-teman sudah bisa menghidupkan kipas beserta dengan amplifiernya. Jadi elko ini mengeluarkan tegangan ya, dia ada tegangannya di bawahnya ya. Nah, tegangannya itu berapa, Mas? Biasanya kalau ampli kayak gini itu kan dia masuk dari trafo itu biasanya 14 volt DC, AC ya, 14 volt AC. AC itu kalau diarahkan dari dioda itu mungkin sekitar 17 volt DC atau 16 volt DC lah, seperti itu lah. Nah, pertanyaannya lah, ini kan 12 volt DC ya, itu kalau dimasukin lebih dari 12 apakah dia akan langsung rusak kipasnya? Biasanya sih kebanyakan enggak ya, biasanya dia kipas itu sudah lumayan tahan ya dengan tegangan yang sedikit cukup tinggi, yang penting jangan melebihi 18 volt ya, itu biasanya masih bisa tahan lah ya. Tapi biasanya sih ampli kayak gini tuh dia sudah distabilkan menjadi 12 volt murni ya, biasanya gitu ya, udah distabilkan ya. Jadi setelah mungkin naik dari dioda ini distabilkan lagi ya, lalu jadilah 12 volt lagi di sini. Biasanya sih gitu ya. Paling-paling 15 lah kalau mau tinggi-tingginya 15 volt palingnya. Nih ya, jadi sama-sama pakai trafo ini sama ya, Pemasangannya juga sama ya, ini kabelnya ke dalam sana tuh. Masuk ke sana. Nah, ini. Masuknya ke sini. Pokoknya ke elko atau kapasitor yang paling besar. Sama ya, nih. Nah, ini kok bisa besarnya beda karena ini sudah saya ganti ya. Sebenarnya ukurannya sama ya, sama-sama segini ya. Cuman ini agak lebih besar karena ini saya ganti supaya biar tidak terlalu ngedrop ya untuk tegangannya, biar kalau digeber bassnya agak lumayan sedikit halus ya, suaranya nggak ada brek-brek sama sekali atau sember-sember. Ini malah tak tambah-tambah lebih banyak ya, tapi ya kalau menurut saya cukup diganti saja ya, cukup ini dilepas lalu diganti yang lebih besar itu cukup ya, cukup satu saja ya, tidak perlu terlalu banyak ya. Mubazir juga ya, karena ya ngefeknya juga nggak terlalu ngefek banget, cuma buat itu saja ya, variasi saja. Jadi seperti itu. Nah, ini IC-nya sama yang digunakan ya, ini pakai TDA yang digunakan ini IC-nya seperti biasa 7266SA, sama dengan yang ini ya tuh. Jadi sama-sama pakai TDA IC-nya ya, cuma beda di desain PCB saja ini ya, desain PCB. Tapi secara skema ya, secara skematik sama persis ya, secara skematik. Secara kerjanya ini, cara kerjanya sama semua. Ampli-ampli kayak gini itu nggak ada bedanya ya, cuma berbeda di desain PCB dan rangkaian-rangkaian saja. Yang lain-lainnya berfungsinya sama persis. Nah, jadi untuk kualitas suara apakah ada perbedaan, Mas? Ya cuma perbedaan dikit-dikit, tipis-tipis saja, tapi nggak sampai berbeda menonjol gitu ya, nggak sampai yang maksudnya yang wah flashnya mati nih, nggak sampai yang terlalu menonjol gitu sampai ya suaranya sampai kelihatan beda banget lah, ini nggak sampai segitu. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini ya. Nah, ini mohon maaf penjelasannya agak belibet ya, dan mohon maaf juga nih flash saya mati karena itu baterai sudah mau habis. Oke, kita sampai sini dulu penjelasannya. Ini juga sudah adzan isya juga di tempat saya karena ini malam-malam saya bikinnya kontennya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just ya, tinggal cari elko, solderkan jadi. Rekomendasi kipas yang kecil saja ya, ini saya cuma buat sementara aja dan ini saya lepas lagi, nanti rencana mau tak ganti dulu. Oke, sip, terima kasih.